could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Saya akan merekomendasikan anime-anime dengan cerita ending yang bakalan menikah tuh si karakter utama dengan heroinnya. Jadi gua harap jomblo nggak merengek-rengek lagi tuh di kolom komentar. Dan gua juga berharap cepet-cepet jomblo dapet jodoh, amin lah. Dan setelah menonton anime-anime ini, semoga saja kalian menjadi bahagia dan semakin sehat, terbebas dari potensi kanker. Nah, apa saja anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Sword Art Online. Bang, sejak kapan Kirito itu nikah, ha? Tenang dulu, slow guys. Apakah kalian lupa Kirito sama Asuna itu nikahnya dan malam pertamanya itu di dalam game? Please lah, nggak usah bayangin yang aneh-aneh tentang malam pertama Kirito. Oke, karena kita nggak bakalan bahas itu. Sebenarnya menikahnya itu tidak di endingnya sih guys, tetapi masih gua ambil konsep menikahnya saja. And well, walaupun menikahnya itu di dalam game, tetapi sensasi yang dihadirkan di game itu sudah sampai ekspektasi menikah sungguhan guys. Dari yang awalnya itu membeli rumah, hidup bersama, bahkan sampai ada seorang AI yang menganggap mereka berdua itu seperti orang tua. Jadi fix udah kayak nikah beneran tuh dan punya keluarga. Dan yang pasti itu membuat Jonas demen dengan anime ini. Inuyasha. Di masanya Inuyasha merupakan anime long running yang sangat populer guys. Selain dengan endingnya yang sangat memuaskan, di mana tokoh utamanya menikah sehingga membuat anime ini menjadi anime dengan cerita ending yang tidak biasa. Jujur, karakter yang paling gua suka di dalam anime ini adalah Kagome. Karena bagi saya meski hanya manusia biasa, beda dengan manusia di dunia Inuyasha yang memiliki kekuatan, Kagome adalah perempuan yang benar-benar tangguh dan idealis. Dan dia juga sanggup meredam emosi Inuyasha yang selalu bertindak gegabah. Walaupun tergolong anime lama dan jadul, bahkan pernah tayang di Indonesia, anime ini masih cocok buat kalian tonton. Apalagi petualangannya yang seru dan penuh dengan pertarungan menegangkan. Salah satu anime dengan unsur romance yang di endingnya bakalan nikah tuh si Inuyasha dengan Kagome. Amagami SS. Sedikit berbeda dengan anime romance happy ending yang seperti tadi saya sebutin, karena karakter utama anime ini menjalin kisah cinta dengan wanita yang berbeda setiap arc-nya. Anime ini memiliki 8 arcs dan hanya ada 2 kisah yang berakhir dengan pernikahan. Anime ini bercerita tentang pemuda yang bernama Tachibana Junichi yang trauma dengan cinta akibat patah hati dengan gadis yang dia sukai 2 tahun lalu. Well, tetapi sekarang dia ditakdirkan mengalami cinta dengan beberapa gadis cantik. Cakep nih anime dengan konsep seperti Seiren namun lebih baik, atau malah bisa dikatakan seniornya Seiren. Itazura Nakis, salah satu anime romantis yang happy ending yang menyuguhkan cerita tentang pernikahan usia dini, ya usia muda. Selain itu, anime ini juga memperlihatkan kisah cinta dari pacaran hingga menikah. Anime ini bercerita tentang seorang gadis muda yang bernama Aihara Kutuko yang menyatakan cinta melalui surat kepada Irei Naoki, yaitu salah satu siswa terpintar di sekolahnya. Oh well, tapi cintanya itu ditolak mentah-mentah guys. Walaupun cintanya itu ditolak, tetapi perasaan Aihara terhadap Irei itu tidak berubah sama sekali. Sampai pada akhirnya karena suatu hal, keduanya itu ditakdirkan harus hidup bersama dan tinggal satu rumah guys. Zero no Tsukaima. Anime ini berlatar belakang di dunia magic, di mana kalian akan menemukan sihir dan makhluk-makhluk dongeng seperti naga dan monster. Di sana terdapat salah satu akademi yang merupakan tempat para penyihir yang bersekolah untuk melatih kemampuan sihirnya. Nah, di sanalah ada karakter yang bernama Lois, yang merupakan keluarga bangsawan, tetapi sayangnya kemampuan sihirnya itu berbeda dengan status yang dia miliki, dengan julukannya yaitu Lois the Zero, karena betapa payahnya dia dalam menggunakan sihir. Di sisi lain datanglah seorang karakter yang bernama Saito, di mana Saito juga sama sekali tidak memiliki kemampuan khusus dan berakhir dengan menjadi pembantu di keluarga Lois. Walaupun agak menyedihkan sih emang, tetapi suatu keajaiban terjadi kepada Saito ketika terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan pertempuran.
Anime yang memiliki ending di mana Saito dan Louis bakalan menikah ini adalah salah satu anime yang lumayan seru, dengan dibalut unsur komedinya yang kerasa tidak hambar. Gua rekomendasiin banget buat kalian nonton anime ini bagi yang belum nonton guys. Tsukiga Kirei. Anime ini memiliki cerita yang origin alias tidak diangkat dari media apapun seperti manga ataupun light novel. Bercerita tentang Akane Mizuno, seorang gadis yang baru saja naik kelas 3 SMP. Ingat ya, kelas 3 SMP. Saat pertama kali masuk ke kelas baru, ia bertemu dengan karakter yang bernama Kotaro Azumi. Rupanya mereka berdua ini saling menyukai satu sama lain. Namun Akane maupun Kotaro sama-sama pemalu dan dua-duanya itu juga polos dan tidak tahu apa-apa soal bagaimana memulai sebuah hubungan ala-ala remaja ABG gitu guys. Konflik-konflik yang dihadirkan di dalam anime ini di setiap episode memang terbilang ringan namun berat. Hah? Maksud gua ringan namun berisi. Intinya singkat, di dalam cerita anime ini adalah sebuah proses remaja yang sama-sama polos dan pemalu untuk memulai pacaran guys. The Last Naruto The Movie. Cerita yang mungkin kalian bisa tebak dari awal menonton anime yang populer banget ini. Siapa yang tidak kenal dengan Naruto, seorang bangsa saya yang menetap di Indonesia dengan kekuatan gomu-gomu dan menjadi salah satu harem king akibat buku yang dia temukan yaitu Death Note. Oke, serius. Memasuki keadaan setelah perang dunia shinobi yang keempat dan kini menjadi seorang pahlawan. Naruto yang dulunya ini tidak dianggap keberadaannya kini menjadi terkenal dan dikelilingi banyak fans dan orang-orang. Namun di sisi lain kepopulerannya, terdapat gadis yang merasa dirinya itu semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mendekati Naruto ini. Kalian pasti ngerti lah ya siapa yang gua maksud. Cowok yang gak peka sama cewek yang pemalu, kalau udah takdirnya jodoh ya mau gimana lagi pasti bakalan nikah guys. Jadi buat kalian yang jodoh yang mengaku kurang peka atau pemalu, kalau udah jodoh mau gimana lagi pasti tetap bakalan jodoh guys. Mungkin cuma di movie ini cerita Naruto lebih fokus ke hubungan Naruto dan Hinata. Dan untuk endingnya sudah jelas kalau Naruto itu bakalan menikah dengan Hinata. Bakuman, anime yang berkonsep perjuangan tokoh utama untuk mendapatkan gadis pujaannya ini adalah salah satu anime di mana endingnya bakalan nikah nih. Menceritakan seorang anak yang bernama Moritaka Mashiro yang memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang mangaka seperti pamannya ini. Tetapi ketika pamannya mengalami sebuah peristiwa besar, keinginan Mashiro untuk menjadi seorang mangaka itu sirna seketika, dan saat itu dia hanya memutuskan untuk menjadi pegawai kantor biasa. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, catatan Mashiro tertinggal di sekolah. Nah, di sanalah teman sekelasnya ini melihat gambar yang menakjubkan yang terdapat pada catatan Mashiro. Disinilah konflik di dalam anime ini terjadi. Mengetahui bakat Mashiro melalui gambarnya, temannya yang bernama Akito segera menyarankan Mashiro untuk menjadi seorang mangaka. Disinilah Mashiro tetap bersikeras tidak ingin menjadi seorang mangaka seperti pamannya. Dari anime ini banyak pelajaran yang kita dapat, mulai dari kisah duka yang dialami sebagai seorang mangaka. Selain itu kisah persahabatan dari anime ini juga yang sangat keren sampai berkembang menjadi ending yang romantis. Jadi masuk ke dalam salah satu anime dengan ending menikah yang gua rekomendasiin ke kalian. Clannad Series. Jujur dari semua anime tersebut banyak yang menyukai anime ini. Cowok yang menonton anime ini sampai nangis, apalagi cewek. Clannad adalah salah satu anime yang mengisahkan kehidupan sehari-hari serta permasalahan dalam sebuah hubungan. Sedangkan Clannad After Story tidak hanya mempermasalahkan mengenai keluarga saja. Di sini ada juga masalah-masalah pribadi setelah lulus SMA. Pendapat gua untuk anime ini sama seperti penonton-penonton lainnya. Clannad After Story memang lebih menyentuh dan lebih ke segala hal guys. Cerita anime ini memberikan kisah yang menakjubkan dan akan membuat kalian meneteskan air mata. Walaupun ini anime drama, tetapi unsur komedinya masih bisa menjadi selingan di dalam anime ini. Intinya, jika kalian belum menonton anime ini, kalian wajib banget mendownload terus menonton anime ini. Jangan lupa siapkan tisu, bukan buat coli loh. Nogizaka Haruka no Himitsu. Ini adalah salah satu anime romance yang tidak disangka berakhir dengan pernikahan. Anime ini bercerita tentang seorang anak muda biasa yang cukup cerdas yang bernama Ayase Yuto, yang hidup dengan kakak dan gurunya yang senangnya itu mabuk-mabukan.
Cerita di dalam anime ini lumayan menarik guys. Ketika Hayashi Yuto ini tanpa sengaja mengetahui rahasia gelap salah satu siswa paling kaya dan disegani di sekolahnya yang bernama Nobusaga Haruka, yang ternyata sebenarnya dia adalah seorang otaku. Anime ini cukup seru, berawal dari saling mengenal hingga berakhir dengan luar biasa, yaitu pernikahan. Nah, itulah anime-anime yang memiliki ending karakter couple-nya bakalan menikah. Manakah anime-anime yang menurut kalian itu seru atau wajib kalian tonton? Tulis ya di kolom komentar.